Selamat siang. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, tim Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta lomba yang saya kasihi. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Rotendao dengan judul Babala Oli. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Dikisahkan bahwa terdapat sebuah pulau kecil di batas selatan Indonesia, yaitu Pulau Rote. Menurut penuturan orang tua di sana, orang-orang Rote sekarang berasal dari suatu tempat bernama Dailaka di Pulau Seram. Mereka datang dengan menggunakan rakit atau perahu layar. Sebagian besar dari mereka singgah di Kabupaten Belu dan Ampoang. Setibanya di Rote, sebagian lagi meneruskan perjalanan ke Pulau Sabu. Dari kisah pelayaran inilah timbul ungkapan kekeluargaan Belu mau, Tie mau, dan Sabu mau. Rombongan pendatang dari Serang yang menetap di Rote lalu membangun sendiri pemerintahan di pulau itu. Salah seorang rajanya yang cukup terkenal bernama Nadalai. Konon, Nadalai adalah seorang raja yang arif, bijaksana, dan sangat tampan. Ia juga sangat mencintai rakyatnya. Bahkan, ia bersumpah tidak akan menikah sebelum masyarakatnya sejahtera. Hingga pada suatu waktu, semua tua-tua adat dan kepala kampung, serta langgam maupun para menesio atau temukung merasa bahwa mereka telah cukup sejahtera. Lalu diadakanlah suatu pertemuan raya yang dalam bahasa Rote disebut Hari Manda. Dalam pertemuan itu, teman-teman, semua tua-tua adat mendesak Raja Nadalai agar segera menikah. Desakan itu berulang kali disampaikan kepada Raja Nadalai. Tetapi baru pada suatu hari Manda, Raja Nadalai setuju. Dengan pernyataan ini, timbullah persoalan baru. Gadis manakah yang cocok untuk disandingkan dengan Raja Nadalai yang
Delay berkata, "Demi kesejahteraan seluruh rakyat, maka saya sebagai raja dan seluruh harta saya bersedia menjadi korban tebusan." Lalu teman-teman, Bai Manafe dengan tegas menolak tawaran raja. "Saya tidak ingin engkau yang menjadi korban tebusan. Saya ingin nyawa putri tunggal Anda yang menjadi korban tebusan, yaitu Putri Babala Oli." Mendengar perkataan Bai Manafe seperti itu, Raja Nadalai sangat sedih dan gusar. Pengorbanan ini harus diadakan pada waktu yang telah ditetapkan. Caranya ialah dengan membuang Putri Babala Oli ke dalam laut. Sesudah itu, Raja Nadalai terkejut dan bangun dari tidurnya. Dengan wajah sedih memandang sang permaisuri yang sedang duduk di sampingnya. Lalu pada saat matanya bertatapan dengan mata Putri Babala Oli, Raja Nadalai tidak dapat lagi menahan air matanya. Tetapi demi keselamatan seluruh rakyat, Raja Nadalai dengan hati tetap berniat melaksanakan syarat yang ditawarkan oleh Allah penciptanya. Lalu diadakanlah suatu pertemuan dengan semua tetua adat dan seluruh masyarakat di pulau itu. Tentang kejadian dalam mimpi raja itu diminta pendapat, tetapi tak seorang pun yang berani berbicara. Terpaksa Raja Nadalai mendesak mereka dengan sebuah pertanyaan. Katanya, "Hai saudara-saudariku, siapa yang kamu pilih sebagai korban tebusan? Nyawa Putri Babala Oli ataukah derita tiada akhir seluruh rakyat di pulau ini?" Seluruh hadirin menjawab serentak, "Derita tiada akhir seluruh rakyat di pulau ini demi keselamatan nyawa Putri Babala Oli agar tetap hidup." Suasana pertemuan kembali hening. Beberapa saat kemudian bangkitlah Putri Babala Oli dari samping ibunya. Ia berucap, "Ayahanda dan ibunda serta hadirin yang saya hormati, apakah arti nyawa seorang gadis dibandingkan dengan derita tiada akhir seluruh rakyat di pulau ini? Karena demi rela mati sebagai korban tebusan dan bagi amanat penderitaan seluruh rakyat di pulau ini." Mendengar keputusan Putri Babala Oli sendiri, Raja Nadalai dan permaisuri serta seluruh hadirin semakin sedih. Tetapi dengan ketegaran hati seorang ayah, Raja Nadalai mengumumkan 7 hari 7 malam perkabungan bagi sang putri. Lalu tepat pada hari terakhir perkabungan, Putri Babala Oli diarak ke tepi pantai. Di sana telah menunggunya sebuah perahu yang akan membawanya ke tengah laut. Setibanya di tengah laut, itulah Putri Babala Oli terjun dan hilang di telan ombak.